Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian baik-baik saja, sehat-sehat saja. Di sini saya ingin berbagi pengalaman selama saya menderita asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Saya ingin memotivasi kalian supaya kalian cepat sehat dan sembuh atau move on dari asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Sebelum saya membahas masalah ini, saya terlebih dahulu minta maaf dan dukungan kepada teman-teman. Semoga teman-teman bisa like atau bisa subscribe channel saya supaya saya lebih semangat lagi untuk memotivasi teman-teman. Di sini saya minta maaf kepada teman-teman. Mungkin ada salah kata, salah ucap, karena dikarenakan saya ini dalam sehari-hari saya menggunakan bahasa daerah bukan bahasa Indonesia. Jadi jika ada salah kata atau salah letak kata atau salah ucap, mohon dimaklumi ya teman-teman. Di sini saya akan menceritakan awal mula saya terkena asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Pada waktu itu pertama kali awal saya terkena di waktu tahun 2021. Waktu itu saya telat makan. Saya tidak sarapan pagi. Pas waktu itu pas lebaran Idul Fitri, saya langsung berangkat sholat Idul Fitri. Saya tidak sarapan pagi. Jadi pas di masjid, pas waktu sholat, badan saya tiba-tiba gemetar, keringat dingin, dan seperti ada gempa. Jadi di situ saya panik. Saya melihat ke depan, lihat orang ke depan, orangnya tidak lari itu tidak ketakutan, tapi kenapa saya seperti ini? Jadi di situ timbullah pikiran-pikiran yang tidak kita inginkan atau pikiran negatif. Jadi saya tetap bertahan dikarenakan saya lagi sholat, orang pun lagi khusyuk sholat, saya bertahan di situ. Alhamdulillah saya bisa bertahan sampai selesai sholat, dan setelah orang selesai sholat saya langsung lari ke belakang dan beli minuman. Di waktu itu saya masih merokok ya teman-teman. Lalu saya minum sambil merokok ya teman-teman. Jadi di situ ada sekitar setengah jam atau 30 menit. Alhamdulillah keadaan saya udah normal lagi, tidak gemetar dan tidak goyang lagi. Jadi setelah selesai orang salat, saya langsung pulang dan langsung makan. Jadi di situ pikiran saya udah tidak negatif lagi, saya langsung makan. Setelah itu, setelah makan, saya bisa beraktivitas seperti biasa. Jadi pas di Idul Adha, saya kambuh lagi dikarenakan telat makan lagi. Jadi dari situ timbul pikiran seperti mau mati, perasaan seperti mau mati timbul di situ tanpa saya undang, tanpa saya inginkan. Saya juga nggak tahu dari mana asalnya. Memang pikiran itu timbul dengan sendirinya, dan perut saya terasa perih atau mual. Dari situ ya langsung berobat ke dokter. Kata dokter saya cuma terkena gangguan asam lambung. Jadi saya berobat sekitar 1 bulanan dari dokter itu. Alhamdulillah lambung saya udah sehat, saya udah bisa makan seperti normal lagi. Tapi di pikiran saya yang belum normal. Teman-teman, di pikiran saya itu seperti mau mati, takut berlebihan itu udah mulai keluar, udah mulai meluap ya teman-teman. Banyak hal yang saya takutkan. Jadi saya terus berobat. Saya bilang ke dokter kenapa pikiran saya seperti itu. Saya ceritakan semuanya ke dokter. Jadi kata dokter itu adalah sensasi dari asam lambung. Jadi apakah bisa diobati atau gimana nih dok? Saya bilang ke dokter. Dokter itu menjawab,
kamu harus tenangkan diri, harus berpikir positif, kamu harus melawan pikiran negatifmu, jangan sampai pikiranmu mengendalikan dirimu, kata dokter. Jadi pulang saya dari berobat itu, saya mulai menerapkan pikiran-pikiran positif. Jadi setelah beberapa bulan obat saya habis, dokter ngasih obatnya itu untuk jangka 1 bulan. Jadi saya konsumsi selama 1 bulan itu, pikiran saya masih juga seperti itu, tidak ada perubahan. Selama saya mengkonsumsi obat itu tidak ada perubahan di pikiran saya. Jadi dari situ saya berhenti berobat. Saya ingat kata dokter itu harus melawan pikiran-pikiran negatif. Jadi dari situ saya berhenti berobat, saya optimis, saya meyakinkan untuk berpikir positif. Setelah 1 bulan saya meninggalkan obat, tidak lagi mengonsumsi obat, saya terus melawan pikiran saya tetap berpikir positif. Dari situ ada sedikit perubahan, meskipun sedikit tapi tetap ada perubahan. Jadi saya mengambil keputusan saya tidak berobat lagi dan saya akan sembuh secara alami. Jadi disitulah saya berjuang dengan pikiran antara negatif dan positif. Di situ saya berjuang habis-habisan, saya mau keluar dari penyakit seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang masih berobat, lanjutkan saja, lanjutkan untuk mengonsumsi obat, dengarkan kata dokter. Bagi yang sudah tidak berobat, berusaha untuk berpikir positif, lawan terus perasaan-perasaan negatif itu. Jadi untuk saat ini saya sudah bisa beraktivitas seperti biasa, dan juga saya sudah bisa merokok ya teman-teman. Dan makan pun saya alhamdulillah cuman 3 yang saya hindari, bukan tidak dikonsumsi, cuman mengurangi makanan-makanan itu. Jadi untuk saat ini saya alhamdulillah sudah bisa hidup normal lagi. Semoga teman-teman bisa hidup atau bisa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dulunya lagi. Jadi saya mohon untuk teman-teman tetap semangat menjalani hidup, tetap semangat melawan penyakit seperti ini. Jadi di season kali ini cuma ini yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya akan membahas lagi sensasi-sensasi yang saya rasakan selama saya menderita asam lambung dan anxiety psikosomatis. Semoga teman-teman lebih semangat lagi dan lebih cepat lagi sehat. Dan saya minta kepada teman-teman untuk like and subscribe and share channel saya supaya saya lebih semangat lagi untuk mengupload atau memberi motivasi kepada teman-teman tentang hal-hal yang pernah saya alami selama asam lambung dan anxiety psikosomatis. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.